Selamat pagi semuanya. Sebentar lagi akan ramai kampanye. Di sini sering ada kampanye enggak? Ada. Saya mau kampanye. Tapi yang saya kampanyekan adalah Yesus. Kita orang yang mengikuti Yesus, kita murid-murid Yesus. Saya kampanyekan. Ayo kita ikuti apa yang diajarkan Yesus mengenai sikap. Tadi dalam Injil jelas, silakan memilih. Mau milih yang nomor 1 atau nomor 2. Nomor 1 adalah siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Nomor 1. Nomor 2, siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Siapa yang memilih nomor 1? Loh kok saya sendirian? Siapa yang memilih nomor 2? Kok ada yang malu-malu nggak memilih? Siapa yang setuju? Mari kita merendahkan diri supaya ditinggikan oleh Allah. Setuju nggak? Setuju nggak? Itu yang saya kampanyekan. Saya itu mau menjadi tim pemenang sikap Yesus. Kan sekarang mulai di mana-mana dibentuk tim sukses, tim pemenang. Pak Anang harus ikut saya. Kita menjadi tim pemenang sikap Yesus yang diajarkan oleh Yesus. Para pengurus, Bapak dan Ibu semuanya, mari kita menjadi tim pemenang. Tim pemenang yang diajarkan oleh Yesus yaitu sikap rendah hati. Kalau orang mau selamat, kalau orang mau dimuliakan oleh Allah, caranya hanya satu. Jadi nggak pusing, hanya satu caranya, rendah hati. Di rumah itu kalau kita lihat selalu ada pintu, tapi umumnya pintunya itu tinggi-tinggi ya, betul nggak? Ya. Tinggi-tinggi, lebih tinggi dari kepala kita kalau kita berdiri. Tapi ingat, untuk dimuliakan, untuk masuk surga, yang berkenan bagi Allah adalah orang yang mau melewati pintu, tapi bukan pintu yang tinggi. Pintunya harus rendah. Mengapa? Karena hanya melalui pintu yang rendah, orang kalau lewat bisa membungkuk. Orang harus membungkuk, lewati pintu yang rendah, membungkuk. Bukan berarti lalu nanti pintunya direndahkan, bukan itu maksud saya. Tapi maksud saya adalah kalau mau berkenan bagi Allah, kalau mau dimuliakan oleh Allah, kalau mau masuk surga, kita harus berjalan, kita harus menjalani hidup tapi dengan sikap membungkuk, dengan sikap rendah hati. Jadi rendah hati itu yang membungkuk kalau menggunakan perumpamaan pintu tadi. Jalan kemuliaan, jalan ke surga, jalan supaya yang berkenan kepada Tuhan itu juga harus dilalui melalui pintu yang sempit. Jadi pintunya bukan hanya pendek, tapi pintunya juga sempit. Maka karena pintunya sempit, kalau mau lewat di situ nggak ada cara lain, dia harus diet. Kalau gemuk-gemuk nggak bisa masuk. Di sini gemuk-gemuk atau tidak orang-orangnya? Sedang-sedang saja. Sedang-sedang saja. Untuk bisa melalui pintu yang sempit, kita harus menguruskan diri. Kita harus mengecilkan diri. Kita harus menyangkal diri. Jadi kehendak pribadi harus direm. Itu yang disebut diet. Jangan gemuk-gemuk. Harus menguruskan diri, harus mengendalikan diri. Itu ciri orang yang rendah hati. Jadi
selera pribadi, kehendak pribadi harus direm supaya yang terjadi di situ adalah selera kehendak Tuhan. Orang rendah hati itu juga orang yang seperti itu, bukan yang mengutamakan kehendak pribadi tetapi kehendak Tuhan. Lalu juga bisa menggunakan perumpamaan yang lain mengenai orang yang rendah hati itu. Saya tadi mencermati, seperti juga kalau misa-misa di lain kesempatan ada nyanyian toh, bener kan? Sebelum kita menyanyi ada apa? Ada pengumuman. Misalnya mari kita nyanyi lagu Domba Kuring. Ya, pasti semua nyanyi Domba Kuring. Ya kan? Ya. Hanya sayang itu nggak pernah diumumkan ya. Gimana sih Bu itu? Itu lagu kesukaan kita. Sebelum menyanyi selalu ada pengumuman. Kita nyanyikan lagu apa? Lalu semua menyanyi. Dan yang dinyanyikan sama. Orang yang rendah hati adalah orang yang mendengarkan pengumuman yang disampaikan oleh pemimpin, lalu kita menyanyikan lagu itu. Pemimpin kita adalah Yesus. Dan Yesus mengumumkan kepada kita, ini loh sikap yang berkenan bagi Allah, rendah hati. Yesus bukan mengumumkan mengenai lagu, bukan. Yesus mengumumkan mengenai ini sikap yang berkenan bagi Allah, yaitu sikap rendah hati. Bukan sikap yang dihidupi oleh orang Farisi ahli Taurat, bukan itu. Tapi ini sikap yang lain, sikap yang rendah hati. Itulah yang diumumkan oleh Yesus. Kalau mau berkenan pada Allah, Yesus mengumumkan tentang sikap rendah hati. Maka kita mohon kepada Tuhan supaya juga dimampukan untuk bersikap rendah hati. Orang yang rendah hati itu orang yang seperti itu, mendengarkan lalu kemudian melakukan. Mendengarkan Tuhan, melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tentu masih ada banyak contoh-contoh yang bisa kita angkat. Yang rendah hati itu dipraktekannya seperti apa, saya yakin kita semua sudah tahu. Kan kita sering berpesan ke anak cucu, jangan sombong. Berarti kita tahu yang sombong itu yang seperti apa. Kita juga sering berpesan ke anak cucu, jadi orang itu harus rendah hati. Berarti kita sudah tahu yang rendah hati itu seperti apa. Kembali ke laptop. Ya. Kita mau menjadi muridnya Yesus, kita mau mengikuti Yesus, kita mau menjadi tim pemenangnya Yesus. Yesus yang tidak pernah lelah mengajar kita untuk keselamatan kita, untuk kemuliaan kita, dan hari ini yang disampaikan Yesus adalah rendah hati. Nanti kita akan menerima apa? Setelah anak domba Allah itu menerima tubuh Kristus, menerima salira Kristus. Mengapa Yesus mau menjadi makanan bagi kita? Mengapa? Karena menghidupi rendah hati. Kalau Yesus seperti ini, padahal Yesus tidak bersalah, tapi mau menjalani seperti orang yang bersalah. Mengapa seperti ini? Karena rendah hati. Mengapa seperti ini? Karena ingin melaksanakan apa yang menjadi kehendak atau rencana Allah Bapa, menyelamatkan umat manusia tak terkecuali kita semua. Yesus mau seperti ini, rendah hati. Jadi ketika kita menerima komuni suci, ketika kita menerima tubuh Kristus, sebenarnya kita sedang menerima guru sempurna kita, yaitu sosok yang secara sempurna melaksanakan
menghidupi sikap rendah hati. Itu yang kita terima, kita hayati, agar komuni suci Yesus Kristus yang karena rendah hati mau menjadi santapan bagi kita, dan kita menerima itu. Kita mohon rahmat Tuhan supaya itu semakin menyuburkan, itu semakin memupuk. Yang kita terima sikap rendah hati, mudah-mudahan juga seperti itu. Petainya sudah tumbuh lagi belum, Pak? Sudah ada lagi belum? Belum ya. Tapi sekarang ini juga masih ada yang jualan pete. Kalau orang makan pete, bau pete atau bau duren? Hah? Mana tahan. Kalau orang makan pete, bau pete. Orang makan jengkol, bau jengkol. Makan duren, bau duren. Jadi yang dimakan itu mempengaruhi. Mudah-mudahan Yesus yang rendah hati yang kita makan, karena kita menerima tubuh Kristus, juga mempengaruhi kita. Jadi menerima tubuh Kristus juga sia-sia. Mudah-mudahan kita membuka diri untuk dipengaruhi, supaya kita pun seperti yang kita terima, rendah hati.